semuanya. Ibu harap Anda semua selalu sehat dan selalu menjaga kesehatannya karena kesehatan itu memang sangat penting. Nah, kali ini pertemuan yang kedua kalinya kita belajar secara daring, kita belajar di rumah masing-masing secara online. Nah, Ibu harap Anda semua selalu semangat dalam belajarnya, selalu semangat meskipun kita belajar di rumah masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu mengambil tema yaitu tentang uh, manajemen waktu selama di masa pandemi COVID-19. Nah, tujuan Ibu mengambil tema ini yaitu agar Anda semua mampu mengatur waktu dengan baik, manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan dulu. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen waktu? Apa sih itu manajemen waktu? Nah, nanti silahkan Anda kirim di WA Group ya. Nah, sebelumnya juga Ananda tolong ambil absen di grup, di WA Group dulu agar Ibu tahu siapa saja yang hadir hari ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi manajemen waktu adalah suatu kemampuan di mana kita menyeimbangkan waktu dalam kegiatan-kegiatan apapun. Contohnya kita dalam belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, atau kapan kita kasih waktu bangun pagi atau tidur malam, dan sebagainya. Manajemen waktu merupakan suatu guideline atau panduan yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan struktural cara menggunakan terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang individu harus memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Orang yang membuang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Nah, jadi cara menggunakan waktu yang kita pakai itu kita benar-benar digunakan untuk hal yang benar bermanfaat dan jika terdapat orang yang tidak mampu mengatur waktunya dengan baik, maka orang tersebut adalah orang yang membuang waktu karena dia gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Manajemen waktu adalah cara yang dapat Anda lakukan untuk menyeimbangkan waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, dan beristirahat secara efektif. Tanpa disadari, setiap saat Anda sesungguhnya telah membuat beberapa putusan terkait manajemen waktu. Misalnya, kita memutuskan kapan akan ke kampus atau kapan akan pergi ke sekolah, jam berapa. Nah, juga kita menentukan waktu kapan belajar di rumah, berolahraga, beribadah, juga mengunjungi perpustakaan atau bersantai dan berdiskusi dengan teman, juga saatnya berbelanja atau dan sebagainya. Nah, jadi semua putusan ini berperan penting di dalam penyusunan strategi manajemen waktu kita. Nah, jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama, usia. Terdapat hubungan antara usia dengan manajemen waktu. Jadi, semakin tinggi usia seseorang, maka semakin baik pula ia dalam memanajemen waktunya. Begitupun dengan sebaliknya. Semakin rendah usia seseorang, maka semakin kurang pula kemampuan dalam memanajemen waktunya. Contohnya antara remaja dan dewasa. Ketika kita masih remaja, justru kita kebanyakan tidak mampu untuk manajemen waktunya. Begitupun kalau sudah dewasa, kita sudah mengerti dan sudah tahu mana yang penting, mana yang harus dilakukan di waktu yang produktif. Nah, Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usia. Terdapat hubungan antara usia dengan manajemen waktu. Jadi, semakin tinggi usia seseorang,
maka semakin baik pula kemampuan manajemen waktunya. Adapun sebaliknya, semakin rendah usia seseorang, maka semakin kurang manajemen waktunya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi manajemen waktu yaitu jenis kelamin. Misalnya, apabila wanita atau perempuan mempunyai waktu luang, maka wanita lebih suka mengisi waktu luang tersebut dengan melakukan pekerjaan yang ringan daripada bersantai-santai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh waktunya cenderung digunakan untuk diisi dengan berbagai macam aktivitas. Jadi faktor yang selanjutnya ada jenis kelamin. Jika seorang wanita mempunyai waktu luang, maka ia akan menghabiskan waktu luang tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan ringan. Jadi dapat dikatakan seluruh waktunya akan dihabiskan oleh kegiatan-kegiatan tertentu yang ingin mereka lakukan. Jadi Ananda, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu juga ada yang pertama yaitu usia. Nah, jadi semakin tinggi usia seseorang, maka semakin baik pula dia dalam memanajemen waktunya dan begitu pun dengan sebaliknya. Semakin rendah usia seseorang, nah kemampuan untuk memanajemen waktunya juga semakin rendah. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, bagi seorang wanita, jika mereka memiliki waktu luang, maka mereka akan habiskan waktu luang tersebut dengan melakukan aktivitas-aktivitas ringan dibandingkan bersenang-senang. Jadi untuk perempuan sepenuh waktunya yang untuk dihabiskan oleh kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Nah, jadi bagaimana sih cara memanajemen waktu yang baik? Nah, jadi yang pertama yaitu beranilah untuk mengatakan tidak. Jadi kebanyakan dari kita sekarang lebih sering membuang-buang waktunya dengan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Jadi, mulai saat ini buatlah komitmen untuk menolak melakukan hal-hal yang menyia-nyiakan, hal-hal yang merugikan atau membuang-buang waktu kita yang berharga dengan secara percuma. Nah, cara yang selanjutnya yaitu ada Cara manajemen waktu yang baik yaitu yang pertama, menentukan kegiatan yang paling penting. Dalam situasi tertentu, pasti akan ada kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan lainnya. Hal inilah yang membuat mahasiswa atau pelajar menjadi kacau dalam mengikuti suatu kegiatan. Kebanyakan dari mereka adalah ingin mengikuti semua kegiatan itu meski waktunya berbarengan atau berdekatan. Manajemen waktu yang baik di sini adalah memilih kegiatan yang memang benar-benar penting untuk kamu. Korbankan salah satu kegiatan jika memang kedua kegiatan tersebut bersinggungan. Jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Jika kegiatan yang bersinggungan adalah kegiatan tahunan dengan kegiatan rutinan bulanan atau mingguan, lebih baik kamu memilih kegiatan tahunan. Bisa dipikirkan alasannya kan? Tetapi jika kegiatan rutinan belum bulanan memang sangat penting, kamu bisa mempertimbangkannya. Manajemen waktu yang baik di sini adalah memilih kegiatan yang memang benar-benar penting untuk kamu. Korbankan salah satu kegiatan jika memang kedua kegiatan tersebut bersinggungan. Jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Jika kegiatan yang bersinggungan adalah kegiatan tahunan dengan kegiatan rutinan bulanan atau mingguan, lebih baik kamu memilih kegiatan tahunan. Bisa dipikirkan alasannya kan? Tetapi jika kegiatan rutinan belum bulanan memang sangat penting, kamu bisa mempertimbangkannya. Selanjutnya, cara memanajemen waktu yang baik yaitu membuat catatan jadwal kegiatan. Sebagai seorang pelajar dan mahasiswa, sudah pasti memiliki jadwal pelajaran. Untuk siswa biasanya jam belajar bisa dimulai tidak tuh kadang masuk pagi. Nah, cara
selanjutnya dalam manajemen waktu yang baik yaitu menentukan kegiatan yang paling penting. Nah, jadi manajemen waktu yang baik adalah di mana kita mampu menentukan kegiatan-kegiatan yang penting. Nah, apabila kegiatan tersebut bersinggungan, nah silakan Ananda memutuskan untuk memilih kegiatan yang benar-benar penting bagi Ananda. Jika kegiatan tersebut antara kegiatan rutinan bulanan atau tahunan atau mingguan, lebih baik Ananda memilih kegiatan yang tahunan. Tetapi jika keduanya lebih penting, silakan Ananda mempertimbangkan, tetapi Ananda jangan sampai ceroboh dalam menentukan kegiatan yang ingin Anda lakukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Selanjutnya yaitu disiplin terhadap aturan waktu. Yang paling sulit bagi siswa adalah disiplin diri terhadap waktu. Namun demikian, Anda perlu melatih diri sejak awal agar terbiasa melakukannya. Apa yang telah Anda susun dalam agenda harian perlu ditaati dengan sungguh-sungguh. Jangan coba-coba untuk melanggar schedule agenda harian Anda sendiri. Sekali Anda melanggar schedule agenda harian Anda menjadi kebiasaan. Akibatnya, schedule kegiatan harian hanya menjadi benda mati yang tidak banyak manfaatnya. Untuk memudahkan Anda menjalani schedule harian, agenda kegiatan itu ditempatkan pada tempat yang mudah Anda lihat, atau bisa juga ditempelkan pada dinding ruang belajar di rumah. Selanjutnya, cara memanajemen waktu yang baik yaitu jangan lupakan kebutuhan relaksasi. Beranjak dari satu tugas ke tugas berikutnya dapat membuat kita penat. Istirahat sejenak memang bisa meredakan badan yang lelah, tetapi kita butuh relaksasi agar otak juga lebih santai. Bukankah kita tak boleh stres agar sistem imun badan dapat bekerja maksimal? Jadi jangan lupa jadwalkan untuk bersantai ya. Yang selanjutnya, jangan menunda-nunda waktu. Jadwal yang telah kita susun berguna agar kita tidak menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Procrastination could be a bad habit we may delay but time will not. Jadi penting agar kita tetap dan terus mengerjakan apa-apa yang harus dituntaskan. Progres yang dihasilkan mungkin memang tak seketika tampak. Misalnya, kita baru dapat menyelesaikan satu paragraf dalam sehari, sedangkan banyak yang harus ditulis di dalam laporan. Selanjutnya, menetapkan waktu belajar. Masing-masing individu mempunyai kebiasaan belajar yang berbeda. Ada individu yang bisa belajar dengan baik sore hari, ada yang pada malam hari, ada pula yang pada pagi hari. Dengan menetapkan waktu belajar tertentu, sesuai dengan kondisi masing-masing, individu akan terbentuk kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya, catatlah semua kegiatan yang sudah pasti. Kegiatan ini meliputi kegiatan rutin di luar belajar, seperti makan, mandi, kegiatan belajar di sekolah, kegiatan keagamaan, kegiatan mengembangkan bakat, kegiatan les tambahan dan istirahat. Menentukan waktu untuk tidur sebaiknya Anda menyediakan waktu antara 6 sampai dengan 8 jam untuk tidur. Jika Anda tidak ada kegiatan pada siang hari, Anda dapat tidur siang selama 1 jam, menentukan waktu makan, mandi, berpakaian, berhias, dan lain-lain. Selanjutnya, susunlah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan sekolah pada hari itu, terutama tugas-tugas yang harus diselesaikan di rumah dan kegiatan belajar lainnya. Jenis kegiatan belajar di rumah mencakup kegiatan mengerjakan tugas sekolah dan kegiatan belajar di rumah, yaitu mempelajari buku paket, menghafal buku pelajaran, mengerjakan pekerjaan rumah, memindahkan catatan, membuat ringkasan, bahan pelajaran, mempersiapkan diri menghadapi ulangan, dan lain-lainnya.
Nah, selanjutnya menentukan prioritas pelaksanaannya. Dari kegiatan terpenting berturut-turut sampai yang kurang penting, siswa dapat membuat daftar kegiatan belajar dalam buku catatan harian atau pada kertas. Contoh kegiatan belajar yang sudah diurutkan menurut prioritas pelaksanaannya. Selanjutnya, cara manajemen waktu yang baik yang ketiga yaitu adalah membuat catatan jadwal kegiatan kamu. Nah, jadi Ananda sebagai siswa silahkan Ananda catat jadwal kegiatan Ananda, jadwal apapun itu, ataupun juga di sekolah juga sudah menentukan jadwal kegiatan belajar, jadwal sekolah, ataupun jadwal kegiatan di rumah. Silahkan Ananda tulis di catatan Ananda, misalnya kapan Ananda tidur, kapan Ananda akan belajar, kapan Ananda makan, bahkan makan juga bisa, atau kapan Ananda bermain, bersantai-santai, silakan Ananda catat di catatan kertas, lalu Ananda tempelkan di tempat yang sering Ananda tempat yang membuat Ananda nyaman, bisa di tempat kamar Ananda, supaya Ananda menjadi lebih teratur dalam manajemen waktunya. Nah, jadi itulah materi kita di pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan dalam materi kita kali ini yaitu jadi manajemen waktu adalah suatu kegiatan dalam menyeimbangkan waktu dalam kegiatan-kegiatan tertentu atau kegiatan-kegiatan apapun, di mana kita mampu menyeimbangkan waktu dengan baik. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen waktu tadi, yaitu ada usia dan juga jenis kelamin. Nah, jadi Ananda, dalam materi kali ini dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu adalah suatu kegiatan kita dalam menyeimbangkan waktu kegiatan kita, kegiatan apapun seperti kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, kapan Anda pergi ke sekolah, jam berapa Anda bangun. Nah, semua itu diatur oleh diri kita masing-masing, apakah kita mampu manajemen waktu tersebut atau tidak. Nah, jadi juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen waktu, yaitu ada yang pertama, ada juga usia, di mana wanita ketika mempunyai waktu luang, dia akan lebih cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Nah, juga ada juga usia seseorang. Semakin tinggi usianya, maka semakin baik pula dalam manajemen waktunya. Dan semakin rendah usia seseorang, maka semakin kurang pula kemampuannya dalam manajemen waktu. Dan terdapat juga beberapa cara manajemen waktu yang baik tadi. Yang pertama yaitu berani untuk mengatakan. Nah, jadi ada juga cara manajemen waktu yang baik. Nah, apa saja sih tadi sudah dibahas. Jadi yang pertama yaitu berani mengatakan tidak. Jadi kita jangan membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang percuma. Jadi kita berani berkomitmen untuk menolak melakukan hal-hal yang merugikan. Nah, yang kedua juga ada menentukan kegiatan yang benar-benar penting. Jadi ketika kita menemukan kegiatan yang bersinggungan bersamaan dalam waktu yang bersamaan, jadi kita harus benar-benar menentukan kegiatan yang benar-benar penting, untuk lebih dahulu dilakukan. Jadi jangan ceroboh dalam mengambil keputusan itu. Nah, jadi yang ketiga juga ada membuat catatan jadwal kegiatan. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara mencatat atau menulis di kertas ataupun di buku Anda, bisa juga di handphone, mencatat kegiatan-kegiatan tertentu agar kita menjadi manusia yang disiplin, juga manusia yang teratur, dan juga mampu memanajemen waktunya dengan baik. Nah, jadi Ananda, itulah materi kita dalam pertemuan kali ini. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan di WA Group. Jadi Ibu memberi kesempatan untuk Ananda. Silakan Ananda yang ingin bertanya, silakan Ananda tanyakan di WA Group. Yang belum mengerti, belum paham, silakan Ananda tanyakan di grup. Jadi sekarang kita lanjutkan di WA Group ya. Oke.
Ibu akhiri penjelasan Ibu, kita lanjutkan di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.